Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rifai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Virologi Molekuler dan Imunologi dari Infeksi HIV. Dan ini adalah profil dari jurnal saya. Pendahuluan. Kemajuan besar telah dibuat sehubungan dengan pemahaman kita tentang imunopatogenesis AIDS dan agen infeksius HIV yang menyebabkan penyakit tersebut. HIV retrovirus manusia dengan tropisme untuk sel T, CD4+ dan monosit, menginduksi penurunan jumlah sel T, difungsi sel T, dan akhirnya imunodefisiensi. HIV juga menyebabkan disfungsi sel B yang ditandai dengan aktivasi poliklonal, hipergamma-globulinemia, dan kurangnya respon antibodi spesifik. Reseptor kemokin, terutama CCR5 dan CXCR4, ditemukan diperlukan untuk masuknya virus ke dalam inang. Suatu langkah yang dapat dihambat oleh molekul terkait kemokin yang merupakan ligan untuk reseptor tersebut. Setelah infeksi HIV, kekebalan seluler yang kuat berkembang dan sebagian mengendalikan replikasi virus. Diperlukan waktu beberapa tahun untuk infeksi HIV menjadi bukti klinis. Studi pada non-pelanjut jangka panjang telah menunjukkan peran penentu sel T penolong dan sel T sitotoksik dalam pengendalian penyakit HIV. Kemajuan dalam penelitian imunologi HIV saat ini sedang diterapkan dalam pengembangan vaksin, profilaksis, dan terapeutik. Peningkatan frekuensi infeksi yang terjadi pada pasien dengan imunodefisiensi primer dan sekunder memberikan bukti langsung tentang peran penting sistem kekebalan dalam mengendalikan agen infeksius. HIV adalah musuh khusus karena target utamanya adalah sistem kekebalan itu sendiri, membuat inangnya tidak dapat mengendalikan virus dan pada saat yang sama lebih rentan terhadap infeksi oleh patogen lain. Kemampuan besar menuju pemahaman tentang patogenesis dan pengendalian infeksi HIV telah dibuat sejak HIV pertama pasien yang terinfeksi dilaporkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Obat antiretroviral saat ini telah menurunkan morbiditas dan mortalitas terkait HIV dengan mengurangi viral load dan meningkatkan jumlah sel T, CD4+. Model sinematis terbaru yang memasukkan konsep reservoir HIV memprediksi bahwa terapi antiretroviral akan memakan waktu setidaknya 60 tahun. Penekanan viremia lengkap untuk membasmi virus dari host diperkirakan. Ini menunjukkan pentingnya sistem kekebalan dalam mengendalikan penyakit HIV dan perkembangannya ke tahap klinis yang paling parah. Virologi molekul HIV. HIV adalah lentivirus dari keluarga retrovirus yang secara khas memiliki genom RNA yang terkandung dalam kapsid dan selubung lipid. Struktur virus. Amplovirus membran dua lapis yang berasal dari sel inang mengandung dua glikoprotein virus utama, GP41 dan GP120. Ini berasal dari pembelahan enzimatik dari praprotein GP160 virus yang lebih besar. Mereka memediasi masuknya virus dan pembentukan sincitium. GP120 memiliki domain protein variabel yang mengandung loop V3 yang memunculkan tanggapan kekebalan yang kuat. Inti HIV terdiri dari 3 protein struktural, yaitu P24, P16, dan P9. Protein P24
membentuk kapsid yang membungkus dua untai RNA genomik dan enzim virus. Protein matriks JP16 berlabuh ke permukaan internal selubung. P9 adalah protein nukleokapsid yang tidak terikat secara kovalen dengan RNA virus. HIV memiliki 6 protein pengatur. Ada TAT, REF, NEF, VIV, VPU, dan VPR. Dan TAT dan REF mengatur transkripsi gen virus dan penting untuk replikasi HIV. VIF meningkatkan efisiensi infeksi HIV in vitro. VPU campur tangan dalam proses perakitan, dan VPR dalam nuklir transportasi genom virus. Mekanisme replikasi HIV memasuki limfosit dan monosit melalui pengakuan serumpun dari glikoprotein virus JP120 dengan molekul CD4 permukaan sel dan A reseptor kemokin atau baik CXCR4 atau CCR5. Interaksi protein ini menginduksi pengikatan virus JP41 menjadi heparan sulfat pada membran plasma inang. Ini memicu fusi amplop virus dan pelepasan kapsid ke dalam sitoplasma. Atas dasar tropisme sel, strain HIV secara luas dapat dibagi menjadi dua kategori, makrofag tropik atau M-tropik dan trophic cell T atau T-tropik. Strain M-tropik menggunakan CCR5 sebagai koreseptor dan disebut sebagai virus R5. Mereka terutama menginfeksi makrofag dan sel T primer dan menginfeksi CD4+ dengan buruk garis sel T. Segera setelah masuk, kapsid virus melepaskan genom RNA virus dan protein virus ke dalam sitoplasma. RNA virus ditranskripsi balik menjadi DNA komplementer atau cDNA oleh virus reverse transkriptase melalui penggunaan molekul tRNA lisin seluler sebagai A primer. Selanjutnya, aktivasi RNase dari reverse transkriptase menurunkan template RNA virus. Reverse transkriptase menggabungkan yang salah nukleotida setiap 1500 sampai 4000 basa yang menjelaskan terjadinya mutasi secara cepat. Beberapa hasilnya mutasi memberikan keuntungan kelangsungan hidup yang mengarah ke strain dan resisten terhadap obat. Beberapa penghambat sisi nukleosida dan non-nukleo dari reverse transkriptase telah dikembangkan. Dua protein HIV, VPR dan VIF mungkin berpartisipasi dalam transportasi nuklir ini. VPR adalah dianggap meningkatkan kompleks perintegrasi HIV-1 transportasi ke nukleus. VIV berasosiasi dengan sitoskele elemental dan meningkatkan potensi menular. Begitu berada di membran inti, urutan peptida dari VPR dan proteksi matriks menyediakan lokalisasi nuklir sinyal untuk memasuki nukleus. cDNA virus terintegrasi secara acak ke dalam genom sel inang dalam reaksi kucing yang dianalisis oleh enzim integrase virus. Penghambat ini enzim sedang dalam pengembangan. Setelah integrasi, faktor transkripsi seluler mampu untuk mengaktifkan transkripsi gen virus, menghasilkan tingkat rendah pendek transkripsi mRNA disambung ganda. Mereka menyandikan protein pengatur TAT, REF, dan NEF. TAT mentransaksaktivasi transkripsi dengan mengikat ujung 5 dari urutan DNA virus, meningkatkan transkripsi virus ikat 1000 kali lipat. Imunologi molekul.
Infeksi HIV menginduksi disfungsi kekebalan yang mendalam dengan kelainan pada setiap lengan sistem kekebalan. Studi tentang non-progresor jangka panjang atau pasien terinfeksi HIV yang asimptomatik dan memiliki jumlah sel TCD4+ normal tanpa pengobatan telah mengungkapkan bahwa beberapa mekanisme kekebalan penting dalam mengendalikan infeksi HIV. Pasien seperti itu mungkin memiliki viremia rendah tetapi terdeteksi, yang tampaknya penting dalam mempertahankan kekebalan spesifik inang tanggapan. Mekanisme tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan proteksi sitokin tipe TH1 seperti IL-2 dan IVNY. Yang kedua, proliferatif sel T CD4+ spesifik HIV respon dan aktivitas sel T CD8+ sitotoksis. Dan ketiga, meningkatkan sintesis faktor penekan sel T CD8+ dan Y chemokin. HIV memiliki beberapa strategi yang melekat yang digunakan untuk menghindari respon imun yang kuat ini dan terus replikasi. Yang paling banyak dipelajari dari strategi ini adalah variasi antigenik, downregulasi ekspresi permukaan molekul MHC, dan reduksi sel T CD8+ spesifik. Antigen leukosit manusia pada infeksi HIV. Pentingnya molekul antigen leukosit manusia atau HLA dalam presentasi antigen telah mendorong penelitian untuk menentukan hubungan alel HLA seperti spesifik dan perkembangan penyakit HIV. Telah ditunjukkan bahwa perubahan asam amino tunggal pada molekul HLA mengubah laju perkembangan menjadi AIDS. HLA B35 adalah alel paling umum yang terkait dengan perkembangan AIDS. A2, B27, B51 dan B57 dikaitkan dengan hasil klinis yang lebih baik. Fenotip ini tidak mengubah kerentanan terhadap infeksi HIV. Sitokin menunjukkan bahwa perkembangan penyakit dikaitkan dengan peralihan respon sitokin dari TH1 ke TH2. Sitokin tipe TH1 membantu menginduksi respon seluler yang kuat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan awal viremia. Infeksi HIV 1 memodifikasi sekresi 1L1, sekresi 1L, IL1, IL2, IL6, IL7, IL10, IL12, IVNY, TVNJ dan sitokin lainnya. Tergantung pada perkembangan penyakit. Pengaruh sitokin pada patogenesis HIV beragam dan tidak sepenuhnya dipahami. Mereka mungkin juga terlibat dalam penurunan fungsi sel pembunuh alami yang telah terbukti pulih ketika sitokin ditambahkan secara in vitro. Faktor penghambat leukemia menghambat replikasi HIV-1 dan meningkatkan lebih sering pada plasenta ibu yang tidak menularkan HIV. IL-7 mendukung resistensi HIV melalui penghambatan apoptosis dan timosit dan limfosit mengubah sel-sel ini dalam reservoir virus. Chemokin. Reseptor chemokin CCR5 diekspresikan 8 kali lipat lebih tinggi di sel TH1 daripada di sel TH2, dan CXCR4 diekspresikan 4 kali lebih tinggi di sel TH2 daripada di sel TH1. Selain itu, sel TH2 secara istimewa mendukung virus HIV X4 dan sel TH1 lebih baik mendukung virus HIV R5. Namun, galur R5 akhirnya bereplikasi lebih baik
dalam sel TH2. Hal ini sesuai dengan evolusi fenotip tropisme HIV pada pasien yang terinfeksi dari R5 awalnya menjadi X4, terutama selama tahap akhir penyakit. Sel T CD8+ mensekresi YC kemokin rantes MIP1Y dan MIP1Y yang merupakan ligan alami CCR5 dan menekan replikasi HIV1. Demikian pula alpha cemokin SDF1Y adalah satu-satunya ligan alami untuk CXCR4 dan memblokir interaksinya dengan GP120 menghambat masuknya HIV1. Sebuah penelitian terhadap 347 orang yang terinfeksi HIV menemukan korelasi antara proliferasi limfosit mitogen, MIP sintesis, dan penurun perkembangan penyakit. Perkembangan vaksin. Vaksin yang efektif untuk mencegah infeksi HIV adalah prioritas penelitian dunia. Mengingat luasnya epidemi HIV dan relatif mahalnya obat antiretrovirus yang tersedia. Selain pencegahan infeksi, tujuan vaksin termasuk pencegahan atau pengurangan HIV perkembangan penyakit dan induksi sterilisasi kekebalan untuk pemberantasan virus. Vaksin Canary Pox yang membawa ENV, GAG, dan POL epitop telah terbukti menginduksi respon yang bertahan hingga 9 bulan pada subjek yang tidak terinfeksi. Sepertiga dari vaksin mengembangkan sel T sitotoksik anti HIV dan memiliki antibodi penawar yang lemah. Meskipun ini dapat ditingkatkan dengan dosis protein virus rekombinan, vaksin DNA menawarkan keuntungan biaya rendah, kesederhanaan, dan persyaratan penyimpanan yang lebih sedikit. Beberapa vaksin kandidat sudah mulai diuji coba fase 1 melalui penggunaan DNA plasmid yang membawa gen ENV dan REV memang begitu terbukti menginduksi respon sel T yang kuat, juga peningkatan sekresi kemokin pada volunteers yang tidak terinfeksi HIV. Untuk meningkatkan imunogenisitas vaksin DNA Cines, beberapa strategi sedang diuji, termasuk pemberian bersama plasmid pengkode sitokin atau sekuens DNA imunostimulan. Pada tikus, strategi DNA menghasilkan antibodi spesifik mukosa dan aktivasi sitotoksik yang baik. Lizzie-Weitz et al. Mentransduksi sel dendritik dengan plasmid DNA yang mengkode protein HIV, ENV, dan GAG dan memasukkannya kembali ke primata, bukan manusia. Mereka menghasilkan respon sitotoksik yang kuat dan produksi sitokin yang tinggi sebagai respon terhadap tantangan virus. Kesimpulan, kemajuan dalam virologi molekuler dan imunologi telah mengungkapkan pentingnya respon imun seluler dalam mengendalikan infeksi HIV. Kehadiran sel T CD8+ sitotoksik anti-HIV berkorelasi dengan penurunan viremia. Meskipun sel T CD4+ spesifik HIV diperlukan untuk mempertahankan respon yang efisien, upaya saat ini untuk mengembangkan vaksin anti-HIV ditujukan untuk memunculkan tanggapan seluler yang serupa. Selain tanggapan antibodi, beberapa masalah krisis masih belum terselesaikan, termasuk pengaruh faktor genetik dalam resistensi terhadap infeksi, peran kemokin, dan resistensi reservoir virus. Ini beberapa
daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.